Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian yang tertuang pada PP 51 tahun 2009. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran daring kolaboratif antara Program Studi Diploma 3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan Strata 1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, layanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Keahlian dan kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan menerapkan standar profesi. Karena jenjang pendidikan teman-teman mahasiswa adalah Diploma 3 Farmasi dan S1 Farmasi, maka menurut perundang-undangan, kewenangannya adalah sebagai tenaga teknis kefarmasian. Sehingga standar profesinya pun merujuk pada standar profesi tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan, serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Sebagai contoh, di industri farmasi harus menerapkan GPOB dalam pembuatan sediaan farmasi. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian yang pertama adalah memberikan perlindungan baik kepada pasien atau masyarakat. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasian. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi yang pertama, pengadaan sediaan farmasi, 2. Produksi sediaan farmasi, 3. Distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, 4. Pelayanan sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran, dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Sebagai contoh, pada fasilitas produksi, pengadaan sediaan farmasi di gudang bahan baku obat. Selain itu, pada fasilitas distribusi dilakukan pada pedagang besar farmasi. Sedangkan pada fasilitas pelayanan, pengadaan dilakukan di apotek, puskesmas, atau instalasi farmasi rumah sakit. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Fasilitas produksi sediaan farmasi dapat berupa industri farmasi obat, industri bahan baku obat, industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika. Industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Untuk industri obat tradisional dan pabrik kosmetik harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab. Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar prosedur operasional. Standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbarui secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan proses produksi dan pengawasan mutu sediaan farmasi pada fasilitas produksi sediaan farmasi wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker sebagai penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dalam fasilitas distribusi harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar prosedur operasional. Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar prosedur operasional yang dibuat secara tertulis dan diperbarui secara terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan praktek kefarmasian di toko obat, tenaga teknis kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian yang berkaitan dengan pelayanan farmasi pada fasilitas pelayanan kefarmasian wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai tugas dan fungsinya. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian wajib mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Setiap tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Rahasia kedokteran bisa berupa rekam medis pasien, sedangkan rahasia kefarmasian berupa resep. Rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan hakim dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.